Setelah berhasil mengalahkan Keratumpe, rombongan Gokong berusaha menikahkan Gumoong beserta kedua kekasihnya. Hal ini bertujuan agar mereka bertiga hidup rukun. Di dalam istana siluman kerbau, acara pernikahan segera dilangsungkan. Tak hanya itu, acara ini juga dihadiri para dewa langit. Saat para dewa datang, siluman gagak menyambut dengan baik. Tentu hal ini membuat para dewa memujinya bahwa Gumoong sangat beruntung mendapat istri yang lebih baik dan cantik. Melihat hal itu, Putri Kipas rupanya merasa iri, sehingga ia berniat ingin mempermalukan siluman gagak. Tanpa berlama-lama, Patke memulai pernikahannya. Di saat itulah Putri Kipas mencoba mempersulit pernikahan Gumoong dengan siluman gagak. Putri Kipas memberi beberapa tantangan. Merasa tantangannya begitu sulit, akhirnya keduanya kembali ribut. Keributan pun tak terhindari, keduanya mengeluarkan kipas palem sehingga acara menjadi berantakan. Beruntung tak lama kemudian sang guru datang mencoba menenangkannya. Semua orang menyambut dengan baik kedatangan sang guru. Dirasa semua tamu sudah hadir, Patke dan Gokong mengajak semua orang untuk berpesta. Di saat rombongan Gokong sedang berpesta pora, rupanya di sisi lain Ratu Siluman sedang berpikir keras bagaimana caranya membahagiakan Keratumpe. Padahal ia menganggap negeri siluman sebagai surga duniawi. Tetapi Keratumpe sama sekali tak terlihat bahagia. Rupanya Keratumpe masih memikirkan masalah dengan Sun Gokong. Karena penasaran, ia mengeluarkan cermin saktinya. Dan benar saja, ia melihat rombongan Gokong sedang berpesta pora sambil minum arak. Hal ini membuatnya semakin iri karena untuk mengambil kitab suci dilarang minum arak. Di samping itu, Ratu Siluman terus membujuknya agar tak perlu ikut campur dengan urusan Sun Gokong. Ia menerangkan bahwa negeri siluman bagai surga duniawi yang tak ada bandingannya. Keratumpe menjelaskan bahwa ia hanya dendam dengan Sun Gokong. Ia hanya ingin menggantikan posisinya untuk mengambil kitab suci ke barat. Ia sama sekali tak berniat menolong umat manusia. Ia hanya berusaha menyingkirkan Sun Gokong. Mengetahui rombongan Gokong sedang bermabuk-mabukan, kini Keratumpe segera memimpin pasukan untuk menyerang negeri Lousa. Mendengar hal itu, Ratu Siluman menyarankan agar jangan melakukannya karena ilmu Keratumpe belum sempurna. Sun Gokong sangat sakti, bahkan ia bisa memukul untuk mengeluarkan pil siluman dan tak segan untuk membunuhnya. Tetapi tekad Keratumpe sudah bulat dan tak akan pernah menyerah. Maksud Ratu Siluman ingin selalu berada di sisi Keratumpe, tetapi yang ada di dalam pikiran Keratumpe hanya dendam membara. Saat ini yang ada di dalam otaknya cuma mencari cara bagaimana caranya mengalahkan Sun Gokong. Karena mabuk, ia pun tertidur dan bermimpi apa yang selama ini ia harapkan. Di dalam mimpinya, Buddha Rule menanyakan keberadaan Sun Gokong. Guru Tong menjelaskan bahwa Gokong sudah kembali ke asalnya. Dengan lancangnya, Keratumpe menjelaskan bahwa ia telah menggantikan posisinya. Ia menagih janjinya setelah berhasil sampai ke Kuilayen, maka Buddha Rule harus menjadikan ia Buddha perang. Tetapi Buddha Rule tak merestui hal itu karena Keratumpe adalah siluman jahat. Tak terima hal itu, Keratumpe menyerang Buddha Rule hingga menduduki singgasananya dan berhasil menjadi orang yang paling berkuasa di dunia. Setelah terbangun dari tidurnya, rupanya siluman mimpi mengatakan ia telah memanipulasi mimpinya. Hal itu ia lakukan untuk membuat Keratumpe bahagia. Semua orang membujuknya agar tak perlu ikut ke barat dan lebih baik tinggal di negeri siluman membalas budi baik Ratu Siluman. Tetapi hal itu hanya membuat Keratumpe marah. Ratu Siluman amat bersedih karena Keratumpe marah pada anak buahnya. Hal itu mereka lakukan semata ingin menunjukkan kesetiaannya pada Ratu Siluman. Pada akhirnya kini Keratumpe mengetahui perasaan Ratu Siluman. Tetapi Keratumpe tetap bersikeras akan membalaskan dendamnya. Merasa sudah tak bisa dibujuk lagi, akhirnya Ratu Siluman pasrah dan siap membantu Keratumpe. Pada malam harinya, Keratumpe dan Ratu Siluman bermesraan. Ratu Siluman ingin membantu mewujudkan mimpinya. Ia menjelaskan untuk melatih pil siluman pada tahap paling tinggi dibutuhkan waktu selama 500 tahun. Tetapi Keratumpe tak mungkin menunggu selama itu. Dengan alasan 500 tahun, Gokong sudah berhasil mendapatkan kitab suci dan sudah menjadi Buddha. Pada akhirnya Ratu Siluman memberi jalan alternatif. Dalam tubuh Ratu Siluman juga terdapat pil ular yang setara beratnya menunggu 500 tahun. Yang artinya jika
jika Keratumpe menelan pil ular, maka Keratumpe akan sanggup menghisap dewa atau siluman manapun. Ratu Siluman telah mengambil resiko, yang mana jika pil ularnya diambil, maka seluruh kekuatannya akan hilang secara perlahan. Di sisi lain, sementara itu Gokong dan rombongannya masih melanjutkan pestanya. Mereka mabuk-mabukan hingga semua tak sadarkan diri. Karena minum terlalu banyak, semua orang terlelap. Hanya Gokong yang menyadari kedatangan Dewi Kuan Im. Tetapi percuma saja kondisi Gokong sedang mabuk. Bukannya memberi penghormatan, Gokong malah mengajak Dewi Kuan Im untuk mabuk. Kedatangan Dewi Kuan Im menyampaikan kabar buruk bahwa sebentar lagi akan ada rintangan yang sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan dirinya dan Buddha Rule pun tak akan sanggup menolongnya. Sayangnya Biksu Tong yang tidak mabuk sedang berada di ruangan lain sehingga tidak mengetahui kedatangan Dewi Kuan Im. Jadi percuma saja kabar yang disampaikan oleh Dewi Kuan Im hanya sia-sia. Pada keesokan harinya, Keratumpe sudah memiliki kekuatan yang levelnya di atas kesaktian Sun Gokong. Kekuatan Keratumpe dapat menggetarkan hingga ke kayangan dan ke neraka. Saat kembali ke negeri siluman, Keratumpe dikagetkan karena Ratu Siluman telah kembali ke asalnya. Ia telah mengorbankan dirinya demi Keratumpe. Tentu Keratumpe tak ingin Ratu Siluman mati. Ia masih butuh bimbingan untuk menguasai pil ularnya. Setelah Ratu Siluman tenaganya sedikit pulih, Ratu Siluman menjelaskan bahwa kekuatan Keratumpe masih bisa dikalahkan. Hal itu dapat terjadi jika keenam pendekar digabungkan, yaitu Sun Gokong, Siluman Kerbau, Siluman Gagak, Putri Kipas, Gajah Tinti, dan yang keenam belum dapat diketahui. Tetapi Keratumpe tak peduli hal itu, karena dirinya akan terus menghisap dewa maupun siluman. Tetapi Ratu Siluman menyarankan agar berhati-hati, karena jika kelima pendekar saja telah bergabung, kekuatannya akan seimbang. Maka Ratu Siluman mengusulkan agar kelima pendekar itu tidak bergabung, dan barulah bisa menyerangnya. Di sisi lain, Parkit kecil yang sedang menyendiri tentu saja ia sedang memikirkan Gokong. Ia melihat beberapa ekor kura-kura yang sedang berjalan. Tetapi tak lama kemudian datanglah seekor elang yang siap menyantap kura-kura di depannya. Parkit kecil mencoba menghalanginya sehingga elang itu segera pergi. Ternyata kura-kura yang ia tolong adalah istri Perdana Menteri kura-kura dari Istana Naga Laut. Sebagai tanda terima kasih, Parkit kecil diajak ke tempatnya. Sesampainya di Istana Naga Laut, Paman Kura-Kura menunjukkan barang berharga untuk diberikan Parkit kecil sebagai tanda terima kasih. Paman Kura-Kura menunjukkan beberapa barang berharganya yang berfungsi untuk memikat semua laki-laki. Tetapi Parkit kecil tak tertarik, karena ia berpikir laki-laki yang ia sukai bukan laki-laki biasa. Sehingga ia yakin benda itu tak akan berpengaruh. Melihat hal itu, anak-anak menawarkan cangangnya untuk meramalkan. Mendengar hal itu, Parkit kecil sangat tertarik. Ia segera meminta Paman Kura-Kura untuk meramal masa depan Sun Gokong. Setelah diramal, Paman Kura-Kura menyampaikan berita buruk yang akan terjadi pada Gokong. Ia akan mendapat krisis dan kegagalan terbesar dalam sepanjang hidupnya. Parkit kecil tak yakin karena Gokong adalah keras sakti yang tak tertandingi. Paman Kura-Kura menjelaskan bahwa kali ini musuhnya bukan siluman biasa. Ia adalah sejenis keras, setengah siluman, setengah dewa. Ia adalah Keratumpe. Kesaktiannya sungguh luar biasa. Meskipun begitu, Keratumpe masih bisa tertandingi jika 6 kekuatan inti sihir bergabung, yaitu pukulan siluman kerbau, kipas palem milik Putri Kipas, paruh gagak milik siluman gagak, toya sakti emas milik Sun Gokong, tendangan Gajah Tinti, dan yang keenam ia tak mau mengatakannya. Ia hanya mengatakan kelima saja sudah cukup setara tandingannya. Dirasa sudah cukup, Parkit kecil segera pergi untuk menyampaikan kepada Gokong. Setelah Parkit kecil pergi, istri kura-kura menanyakan siapa yang keenamnya. Sebenarnya yang keenamnya adalah Paman Kura-Kura itu sendiri. Karena ia penakut, maka ia tak mau mengatakannya. Ia tak ingin terlibat dalam pertarungannya. Di sisi lain, Keratumpe datang ke kayangan menemui Naca. Naca mengatakan bahwa Keratumpe sudah menjadi siluman, maka Naca akan memulangkan Keratumpe ke Buddha Maitreya. Hal itu tak mengkhawatirkan bagi Keratumpe karena Naca bukanlah tandingannya. Dengan senang hati, ia malah menghisap Naca untuk menambah kesaktiannya.
Sesampainya di bumi, ia menyampaikan pada anak buahnya bahwa ia telah berhasil menelan Dewa Naca, sehingga kekuatannya bertambah. Salah satu pengikutnya mengatakan bahwa Kerasakti masih di negeri Losa merayakan pernikahan Gumoong. Mereka masih berpesta minum arak. Mendengar hal itu, Kratumpai yang merasa dirinya sudah sakti, ia akan segera mengambil kesempatan akan segera menyerang di saat Kerasakti sedang lengah. Dewa Alis Kuning mengusulkan sebaiknya jangan dulu gegabah, karena Kerasakti dapat dengan mudah bergabung dengan siluman kerbau. Dewa Alis Kuning mengusulkan untuk menunggu keberangkatan Sun Gokong barulah bisa menyerangnya. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Saksikan di episode berikutnya.